Halo, perkenalkan nama saya Widi Gabriel. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTAN tahun 2023. Sekarang saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi menurut para ahli. Yang pertama ada teori agenda setting yang disampaikan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw. Teori ini menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan perhatian publik terhadap topik tertentu. Kemudian ada teori uses and gratifications. Teori ini menekankan bahwa individu menggunakan media massa untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka dan memuaskan diri mereka sendiri. Kemudian ada teori cultivation. Teori ini berpendapat bahwa konsumsi jangka panjang dari media massa dapat membentuk pandangan dunia individu sesuai dengan apa yang diperlihatkan oleh media tersebut. Kemudian ada teori elaboration likelihood model atau ELM. Teori ini menggambarkan dua cara individu memproses informasi. Yang pertama melalui pemikiran yang mendalam atau central root, kemudian melalui pemikiran yang perfunctory atau peripheral root, bergantung pada motivasi dan kemampuan kognitif. Kemudian ada teori social learning yang disampaikan oleh Albert Bandura. Teori ini menekankan bahwa individu belajar perilaku baru melalui pengamatan dan imitasi model-model yang ada di sekitar mereka. Kemudian ada teori spiral of silence. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung menahan diri untuk berbicara ketika mereka merasa pendapat mereka ini tidak sejalan dengan mayoritas karena takut akan adanya isolasi sosial. Kemudian ada teori uses and dependency. Teori ini menekankan bahwa penggunaan media massa bergantung pada seberapa bergantung individu pada media tersebut untuk informasi dan hiburan. Kemudian ada teori teknologi media McLuhan. Teori ini menyatakan bahwa media massa memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat dan perubahan budaya. Kemudian ada teori interaksi simbolik. Teori ini mempelajari bagaimana individu memberikan makna pada simbol-simbol dalam interaksi sosial. Teori persuasi. Teori ini mengkaji proses di mana seseorang berusaha mengubah sikap atau perilaku orang lain melalui pesan-pesan yang disampaikan. Kemudian ada teori komunikasi antar pribadi. Teori ini mempelajari interaksi komunikasi antar individu dalam konteks interpersonal. Kemudian ada teori sistem pembuat keputusan atau decision making. Teori ini menggambarkan proses pengambilan keputusan individu dan kelompok dalam komunikasi. Kemudian ada teori komunikasi keluarga. Teori ini mempelajari pola komunikasi dalam konteks keluarga dan bagaimana komunikasi ini dapat mempengaruhi dinamika dalam keluarga. Kemudian ada teori konstruktivis sosial. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan dan realitas sosial dibangun melalui interaksi sosial dan proses komunikasi. Kemudian ada teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan ketidaknyamanan psikologis yang dialami individu ketika mereka memiliki keyakinan atau sikap yang bertentangan dengan perilaku mereka. Kemudian ada teori kultivasi. Teori ini meneliti bagaimana paparan jangka panjang terhadap media dapat mempengaruhi persepsi realitas sosial individu tersebut. Kemudian ada teori konvergensi media. Teori ini membahas bagaimana perkembangan teknologi telah menyatukan media massa seperti televisi, internet, dan telepon genggam. Kemudian ada teori pertukaran sosial. Teori ini menggambarkan bagaimana individu memperhitungkan keuntungan dan kerugian dalam interaksi sosial mereka, serta bagaimana mereka mengelola hubungan berdasarkan pertukaran tersebut. Kemudian ada teori semiotika. Teori ini mempelajari tanda-tanda dan simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi untuk menyampaikan makna. Kemudian ada teori komunikasi organisasi. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi dalam organisasi mempengaruhi kinerja dan keberhasilannya. Kemudian ada teori penyimpangan atau deviance. Teori ini mengkaji bagaimana perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial dianggap, dipahami, dan diatasi dalam masyarakat. Kemudian ada teori komunikasi politik. Teori ini mempelajari hubungan antara media massa, opini publik, dan kekuasaan politik. Kemudian ada teori identitas. Teori ini membahas bagaimana individu membentuk dan mempertahankan identitas mereka melalui komunikasi.
Kemudian ada teori psikodinamika. Teori ini menekankan peran ketidaksadaran dan motivasi dalam komunikasi dan perilaku manusia. Kemudian yang terakhir ada teori interaksi simbolik. Teori ini mempelajari bagaimana individu memberikan makna pada simbol-simbol dalam interaksi sosial mereka. Sekian penjelasan dari 25 teori komunikasi menurut para ahli. Sekian dan terima kasih.